الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, you are here. How are you? Well, I think you are in a great condition. Amin. What's our lesson now? Yes, we will learn about narrative text. By the way, do you know what narrative text is? Before I tell you the definition of narrative text, I want to ask you first. Have you ever heard the story of Cinderella, Malin Kundang, Snow White, or maybe Kancil Mencuri Timun? Oke, sebelum saya menjelaskan tentang naratif teks, apakah ada yang sudah membaca atau mengetahui cerita tentang Cinderella, tentang Malin Kundang, atau Kancil Mencuri Timun? Oke, saya yakin sebagian besar pasti sudah tahu cerita-cerita itu. Okay, the stories are interesting. We like the stories to entertain yourself. We feel curious and want to know what happened to our favorite characters in the end of the story. You like the characters, the conflict, and the plot of the story. Besides, we can get moral values from the story. Although you know that the story doesn't really happen in our real life, we still like it. Oke, kalian pasti sudah tahu ya apa sekarang naratif teks itu. Next. The social function of narrative text is amuse or entertain the readers or listeners with a story. Oke, yang pertama kita harus tahu tujuan dari naratif teks itu apa. Ya. Tujuan dari naratif teks yaitu untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Ya. The social function of narrative text is to amuse or entertain the readers or listeners with a story. Kita tahu, ya, kalau kita membaca sebuah dongeng atau mendengarkan sebuah dongeng, tujuan kita adalah untuk menghibur kita. Ya, atau kita mencari hiburan. Oke, selain social functions dari naratif, ya, setiap teks itu pasti ada social function-nya, ada generic structure-nya. Tadi social function-nya sudah dari naratif teks. Sekarang, now we are going to discuss about the generic structures of narrative text. Ya, narrative text atau generic structure dari narrative text itu there are three parts. Ya, ada 3 bagian. Yang pertama yaitu orientation. Orientation, it is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Ya, orientation itu paragraf pembuka di mana karakter dari cerita itu diperkenalkan. Ya, misalnya tokohnya siapa saja yang ada dalam cerita itu. Kemudian waktunya, kapan cerita itu terjadi, and then tempat, ya. Tempat di mana cerita itu terjadi. Berarti dalam orientation itu harus bisa menjawab pertanyaan who, siapa aja yang ada dalam cerita itu, berarti tokohnya, and then when, kapan cerita itu, berarti waktunya, dan where, ya, berarti tempatnya di mana. Oke, misalnya kalau dalam cerita Cinderella, ya, who, siapa saja. Di situ ada Cinderella, ada ibu tirinya, kemudian ada kakak tirinya. Complication-nya apa? Nah,
sebelum ke complication berarti waktunya kapan. Biasanya di situ dijelaskan dengan pada zaman dahulu. And then where, tempatnya di mana. Ya. Oke, setelah orientation, kita complication. Maka selanjutnya adalah complication. Apa itu complication? Complication yaitu where the problem in the story develop. Complication di mana muncul konflik atau permasalahan di antara para tokoh, ya. Jadi dalam sebuah dongeng itu suka ada muncul permasalahan-permasalahan. Nah, disitulah berarti sudah sampai ke complication-nya. Kita tahu, misalnya dalam cerita Cinderella, complication-nya itu perlakuan ibu tiri dan kakak tiri Cinderella seperti apa. And then pada saat ada pesta di istana, Cinderella nggak boleh ikut. Oke, kemudian yang ketiga yaitu resolution. Resolution where the problems in the story is solved. Ya, where the problem in the story is solved. Berarti permasalahan atau konflik dalam cerita itu diselesaikan. Nah, biasanya ini dinamakan dengan ending of the story. Akhir dari cerita. Nah, akhir dari cerita biasanya ada dua. Ada sad ending, ada happy ending. Ada yang berakhir dengan bahagia, ada yang berakhir dengan sedih. Kalau Cinderella itu berakhir dengan happy ending. Nah, sekarang kenapa happy ending? Karena akhirnya Cinderella menikah dengan pangeran dan hidup bahagia di istana. Sekarang contoh dari sad ending yang berakhir dengan sad ending. Misalnya tentang Tangkuban Perahu. Mengapa sad ending? Berakhir dengan kesedihan karena Sang Kuryang tidak jadi menikah dengan Dayang Sumbi. Okay, next. Dalam naratif teks, selain yang 3 tadi, yaitu ada generic structure-nya, ada orientation, ada complication, dan ada resolution, maka ada satu lagi, yaitu yang dinamakan dengan coda. Apa itu coda? Coda yaitu moral message or moral values, ya, moral message or moral values, atau pesan moral yang dikandung atau pesan moral yang ada dalam cerita itu. Ya, pesan moral berarti untuk pembacanya. Okay, next. Okay, here is the example. Yeah, here is the example of naratif. Ya, kita ambil di sini adalah contoh dari naratif. Sekarang kita ambil cerita tentang Malin Kundang, dan kebetulan di sini sengaja sudah dibagi-bagi. Ya, cerita Malin Kundangnya berdasarkan generic structure-nya. Sudah ada orientation-nya, ada complication-nya, dan ada reorientation-nya. Pertama kita lihat tentang orientation. Kita tahu tadi dalam orientation, yaitu paragraf pembuka harus bisa menjawab atau menjelaskan atau menerangkan tentang karakternya. Bisa menjawab who, tokohnya siapa saja yang ada dalam cerita itu. Nah, di sini who atau tokoh siapa saja yang ada dalam cerita itu pada paragraf pertama bisa dijelaskan. Di sini ada Malin Kundang and his mother, ya. Malin Kundang and his mother. Karena bapaknya atau his father pass away, ya. Karena bapaknya sudah meninggal. And then bisa menjawab pertanyaan when atau menunjukkan waktu. Di sini ditunjukkan dengan menggunakan ada long time ago, pada zaman dahulu kala. Ya, di sini menunjukkan waktu. Berarti menjawab pertanyaan when, kapan cerita itu terjadi. Dan menunjukkan tempatnya, ya, menunjukkan tempatnya berarti menjawab pertanyaan where, di mana cerita itu terjadi, yaitu di West Sumatra atau Sumatera Barat. Kemudian yang kedua, di sini ada tentang complication. Kita tahu complication itu berarti muncul
konflik atau permasalahan. Permasalahannya apa? Kita tahu dalam Malin Kundang permasalahannya yaitu karena miskin, akhirnya Malin Kundang memutuskan untuk pergi berlayar dan dia menjadi seorang saudagar yang kaya raya, ya, menjadi seorang saudagar yang kaya raya, kemudian menikah dengan seorang wanita cantik, tetapi dia tidak mau mengakui ibunya karena malu. Ibunya adalah seorang perempuan miskin, ya, dan kotor. Nah, di situ ada complication-nya. Bagaimana sekarang resolution-nya? Resolution-nya yaitu ibunya marah, ibunya sakit hati karena tidak diakui oleh Malin Kundang, dan pada akhirnya ibunya mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Ya, berarti di sini ending of the story-nya adalah sad ending, berakhir dengan kesedihan. Ya, karena ibunya marah, kemudian Malin Kundang dikutuk menjadi batu, berakhir dengan kesedihan. Oke, next. Nah, sekarang tadi ada satu lagi yaitu tentang koda atau moral message or moral values. Dari cerita tentang Malin Kundang, moral values atau moral message apa yang bisa kita dapatkan? Moral values or moral message-nya yaitu we must respect our parents because they are the most important person in the world. Nah, di sini pesan moralnya bahwa kita harus menghargai, kita harus menghormati, kita harus mencintai orang tua kita karena mereka adalah orang yang paling penting di dunia ini. Itu adalah moral message-nya atau moral values-nya atau yang dinamakan dengan kodanya. Okay, now we are going to discuss about the language features, ya, atau ciri-ciri kebahasaan of narrative text. Ciri-ciri kebahasaan untuk narrative text. Ya, karena setiap teks itu pasti ada ciri-cirinya. Dan di sini adalah ciri-ciri kebahasaannya. The first is past tense. Ciri kebahasaan yang pertama dari narrative text yaitu menggunakan past tense. Kenapa harus menggunakan past tense? Karena sebuah dongeng atau sebuah cerita terjadi di waktu lampau, di waktu yang sudah lewat. Nah, di sini ciri-cirinya diantaranya menggunakan, lihat kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk kedua, lived, when, ya. Kemudian and verb of time. Keterangan waktunya. Keterangan waktunya karena past tense berarti menggunakan juga keterangan waktu yang sudah lewat. Contohnya once upon a time. Pada suatu waktu, ya. One day, di suatu hari. A long time ago. Pada zaman dahulu kala. Semua keterangan waktu itu adalah menunjukkan keterangan waktu yang sudah lewat. Kemudian time conjunction-nya. Kata sambung yang menghubungkan satu kejadian dengan kejadian berikutnya. When, then, suddenly. Ketika, kemudian, suddenly, tiba-tiba. And then, specific characters. Ya, specific character. The specific of the story is specific, not general. Ya, berarti hanya menceritakan satu cerita saja. Contohnya tadi menceritakan tentang Malin Kundang saja, menceritakan tentang Cinderella saja, dan lainnya. Kemudian ada action verb, a verb that show an action. Kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan. Kill, dug, walk, catch, help, ya. Berjalan, menangkap, menolong. Nah, itu adalah action verb. Oke, yang terakhir, the last one is direct speech. Direct speech itu kalimat langsung. Ya, mengapa dalam sebuah narrative text itu harus menggunakan direct speech? It is to make the story lively. Ya, it is to make the story lively.
Menggunakan direct speech akan membuat sebuah cerita itu lebih hidup, ya, dengan menggunakan kalimat langsung. Contoh kalimat langsung yang di sini adalah enough, old woman. I have never had a mother like you, a dirty and ugly woman. Cukup wanita tua, saya tidak pernah mempunyai seorang ibu sepertimu, seorang perempuan kotor dan jelek. Nah, di sini direct speech-nya menggunakan present perfect tense. Okay, next. Well, we have now but the definition, social function, generic structure, and language structures of narrative. Do you understand? I hope my explanation answer your question. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.